Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Jaka Supriyatno. Nomor ujian 2020502542. Program Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Candigaran 03, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kelas 2, tema 4, Hidup Bersih dan Sehat. Subtema 3, Hidup Bersih dan Sehat di tempat bermain. Pembelajaran 6, muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap akan belajar meskipun kita masih berada di dalam masa pandemi. Tetap ingat yang namanya 3M. Yang pertama, mencuci. Yang kedua, memakai masker. Sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Azza. Ayo Azza. Terima kasih Azza sudah memimpin doa hari ini. Untuk hari ini hadir semua ya? Hadir semua dan tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini sebagai cinta kita terhadap tanah air, sebelum kita memulai pelajaran kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, gerak. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi madu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta.
untuk pembelajaran ini, silakan anak-anak lihat di slide PowerPoint yang Pak Guru tampilkan di depan kelas. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pada pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa melihat, tapi Pak Guru akan bacakan. Yang pertama adalah dengan mengamati slide PowerPoint tentang kerukunan dan pertengkaran ketika bermain, siswa dapat menemukan manfaat memiliki sikap persatuan di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati slide PowerPoint tentang kerukunan dan pertengkaran ketika bermain, siswa dapat menemukan akibat tidak ada persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati slide PowerPoint tentang kerukunan dan pertengkaran ketika bermain, siswa dapat membuat cerita tentang pengalaman hidup rukun ketika bermain di sekitar rumah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan membaca teks kesehatan badan perlu dijaga, siswa dapat menentukan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan badan di lingkungan tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati slide PowerPoint, siswa dapat membuat laporan sederhana tentang menjaga kesehatan di lingkungan rumah dengan benar. Yang keenam, dengan penugasan, siswa dapat menyampaikan laporan sederhana dan cara menjaga kesehatan badan di lingkungan tempat bermain di sekitar rumah dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan mengamati slide PowerPoint, siswa dapat menentukan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan tepat. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran ada 7. Ya, kita memiliki ada 7 tujuan pembelajaran. Dan kita juga akan mendapatkan manfaat. Manfaat itu apa? Manfaat apa? Manfaat adalah sesuatu yang kita peroleh dari sebuah kegiatan yang berguna untuk kita. Hari ini kita akan belajar yang namanya 1. Manfaat memiliki sikap persatuan di tempat bermain di sekitar rumah. Jadi kita akan mendapatkan manfaat tentang sikap persatuan di tempat bermain di sekitar rumah. Ya, sopo sing nang sekitar rumahmu sering bermain? Kalian pasti tetap bermain kan? Pasti bermain kan? Apa nang jero rumah terus? Tetap bermain. Nah, yang kedua, akibat tidak ada persatuan dalam keberagaman di tempat bermain di sekitar rumah. Jadi kita akan belajar juga akibatnya jika kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan ketika bermain di sekitar rumah. Yang ketiga adalah kosakata tentang cara menjaga kesehatan badan di lingkungan tempat bermain. Kemudian yang keempat, kita akan belajar yang namanya rusuk, sisi, dan titik sudut bangun rumah. Sekarang Pak Guru perlihatkan gambar. Lihat, ini gambar apa? Anak-anak sedang bermain. Lihat, sedang bermain apa saja? Siapa yang mau baca? Ya, Erika baca. Yang keras ya.
Ya, tepuk tangan untuk Erika. Nah, terima kasih Erika. Nah, di sini teks bacanya rukun bersama teman. Siapa yang bermain di situ? Ada Udin, ada Edo, ada Benny, ada Gayu, ada Lani, ada Siti, dan Mei. Di dalam teks rukun bersama teman dijelaskan bahwa meskipun mereka berbeda agama, ya kan? Meskipun dia berbeda bermainnya, di situ ternyata mereka rukun, sehingga terjadi suasana persatuan. Kemudian ada terjadi lagi suasana yang menyenangkan. Kemudian dan tidak terjadi perselisihan. Dari kelompok satu ini, pernahkah kalian bermain? Pernah. Bermain apa? Sepeda, Kuda, terus sepak bola, terus badminton, terus main kelereng. Gantian yang kelompok 2. Fatur, kelompoknya Fatur. Pernah bermain apa saja? Bola, terus kelereng, terus badminton. Apa Mas? Sepeda. Kelompoknya Adi. Bermain apa Di? Kelereng, terus sepak bola. Sepeda. Terus kelompoknya Erika. Diva. Sepeda, terus apa? Masak-masakan. Terus boneka, terus lompat tali. Ternyata ya, ketika kalian bermain itu permainanmu itu banyak sekali. Nah, ketika kamu bermain, apakah kalian pernah terjadi pertengkaran? Pasti akan terjadi sebuah pertengkaran. Nah, ketika kalian melakukan permainan itu bersama teman-temanmu, terus sama manik kamu itu menjadi tidak rukun, itu akan terjadi apa? Gelut terus, tapi sing jenenge padan, ya. Jadi begini, ketika kamu bermain, ketika kamu tidak rukun dengan teman-temanmu, apa yang akan terjadi? Akan terjadi pertengkaran. Permainan yang sedang kamu lakukan akan berlangsung lagi tidak? Tidak. Suasananya akan menjadi tidak menyenangkan. Nah, itu adalah yang namanya hidup rukun di dalam tempat bermain. Sekarang, apa manfaat dari sikap bersatu di tempat bermain di sekitar rumah? Tadi ada apa? Berapa? Ada 3. Belum. Apa manfaat dari sikap bersatu di tempat bermain sekitar rumah? Ada 3. Rukun. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, yang terakhir. Lawang manfaate kok. 1, hidup rukun, menyenangkan. Terus apa ya? persatuan, Rukun, persatuan, menyenangkan, tidak terjadi perselisihan. Ulang lagi. Apa manfaat dari sikap bersatu di tempat bermain sekitar rumah? rukun, 1, rukun. 2,
Ustaz, ini antena yang dipakinya udah kami perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Mantap. Enggak apa-apa. Tungguin main, gak mulai-mulai. Wah, kalau itu kita jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke. Detektif Abdul dan Ustaz bergerak setekap. Ayo. Enggak, itu tadi adalah video tentang anak-anak yang sedang bermain. Bermain apa tadi? Detektifan. Abdur saat bermain dengan Siva terjadi pertengkaran karena apa? Mematahkan apa, Ustaz? Mematahkan antena handy-talkie milik Siva. Yang terjadi apa? Siva bagaimana perasaannya? Marah, tidak mau bermain kembali. Ya. Jika Abdul itu tidak mengakui kesalahannya, apakah mereka akan tetap bermain? Tidak, tapi ternyata Abdul itu tanggung jawab dan jujur ketika bermain. Jadi mereka bisa bermain kembali. Nah, setelah kalian melihat video tadi antara Siva, Abdur dan kawan-kawannya yang bermain handy-talkie, sekarang kalian bersama kelompok kalian yaitu mendiskusikan nek basa Jawane rembugan ya, manfaat persatuan dalam bermain. Akibat jika tidak bersatu, manfaatnya ditulis di sini. Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik yang pertama. Nanti silahkan anak-anak itu mengerjakan itu bersama kelompok kalian. Kelompoknya pasta dulu maju ke depan di sini dibaca. Manfaat persatuan dalam bermain itu kolom biru dibaca. Ya, terus ya, terus ya, terus jika kita tidak bermain, kita tidak bersatu. Ya, silakan dulu. Sekarang kelompoknya Fatul. Baca yang keras, Fatul. Baca. Maaf. Terus persatuan. Ya, yang keras. Terus ya. Ya. Manfaat persatuan dalam bermain yang pertama adalah rukun. Yang kedua tidak
buatlah cerita pengalamanmu tentang hidup rukun ketika bermain di rumah. Tulis ini. Ini ditulis ini. Ya, ya. Silakan anak-anak menulis ini. Coba buatlah cerita pengalamanmu tentang hidup rukun ketika bermain di rumah. Silakan anak-anak amati bacaan teks di bawah ini. Judulnya adalah kesehatan badan perlu dijaga. Sudah ya baca? Nah, judulnya apa? Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu sangat penting. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik yang kedua. Tadi kalian sudah melihat ada Udin dan teman-teman itu cuci tangan dan mandi pakai sabun. Udin sama teman-teman mencuci tangan menggunakan sabun dan spons. Sabun dan spons itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Balon ruang apa? Nah, bentuknya seperti ini. Balok atau Simak, mari kita simak video berikut. Ya, tolong disimak videonya ya. Kalian sudah melihat video ini. Sekarang kita lihat contoh atau media pembelajaran yang ada di depan kalian. Ambil yang kubus. Nah, kubus sekarang dilihat bersama teman-temanmu. Kita akan menentukan yang namanya rusuk, titik sudut, dan si. Ada. Sekarang ini sudah emas. Sekarang prisma. Prisma. Nah, ini prisma. Sekarang sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang rusuknya ada berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berikan LKPJ lagi.
kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama kita mendapatkan yaitu sikap bersatu dalam bermain bermanfaat bagi kita. Kemudian sikap tidak bersatu dalam bermain akan berakibat buruk bagi kita. Kemudian kita sudah belajar tentang isi teks bacaan yang dapat dicari dengan membaca seksama. Kemudian kalian juga sudah menyajikan laporan yang dalam bentuk karangan. Terus kalian sudah juga belajar tentang bangun ruang, yaitu memiliki sisi sudut dan rusuk. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian pilih gambar yang mana? Seperti ini. Jadi pembelajaran hari ini kita mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, hidup rukun. Kita sudah yang kedua belajar tentang kosakata. Yang ketiga adalah bangun ruang. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru akan berikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Yuk kita nyanyi suara kamu. Silakan sekarang siapa yang memimpin doa? Pak Guru tutup. Wassalamualaikum